Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Tessa Aditya. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana membuat 11 dasar rumus Excel untuk admin kantor maupun untuk tugas perkuliahan ya teman-teman. Oke, yang pertama saya akan membuat sebuah penjumlahan secara otomatis. Nah, di sini sudah terdapat tabel ya yang menunjukkan daftar nilai siswa. Nah, di sini biasanya teman-teman menggunakan angka dengan 1, lalu 2, 3, dan seterusnya ya. Itu sebuah cara manual. Nah, kalian juga bisa menggunakan dengan otomatis ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita tulis 1, lalu yang bawah kita tulis sama dengan, lalu klik nomor 1 di atas, lalu kita tambah, lalu 1. Nah, lalu kita enter. Nah, teman-teman, ini sudah tertulis angka 2 ya. Nah, itu merupakan cara otomatis yang bisa digunakan agar lebih cepat dibandingkan secara manual yang tadi ya, teman-teman. Yang kedua, yaitu penggunaan konta. Konta itu yaitu digunakan untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Nah, kita bisa mengetahui ada berapa banyaknya suatu data range ya yang terdapat di sini. Karena di sini ada yang belum terisi ya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita bisa mengklik di sini, lalu sama dengan, lalu kita tulis konta. Nah, lalu kita blok ini. Lalu kita tanda kurung lagi, lalu enter. Nah, kita sudah mengetahui banyaknya, ada berapa banyak yang sudah terisi datanya ya. Di sini ada 6. Nah, di sini ada 5. Di sini ada 6, di sini ada 7, dan di sini ada 5. Yang ketiga yaitu ada rumus sum. Rumus sum di sini yaitu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Nah, kali ini kita akan menjumlahkan daftar nilai, yaitu ada nilai bahasa Indonesia, matematika, dan juga bahasa Sunda. Yang pertama kali yang akan kita gunakan yaitu kita klik sama dengan, lalu kita tulis sum. Lalu kita blok, kurung tutup, lalu enter. Nah, sudah secara otomatis kita sudah mengetahui jumlah dari daftar nilai keseluruhan ya. Indonesianya, matematika, lalu bahasa Sundanya. Lalu yang keempat yaitu ada rumus average. Average di sini yaitu digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Nah, di sini kita akan mengetahui nilai rata-rata dari siswa di sini. Nah, caranya kita sama dengan, lalu kita tulis average. Nah, lalu kita blok yang ini. Kurung tutup sama dengan. Nah, sudah bisa kita lihat nilai rata-rata dari Andrianto itu yaitu 80. Nah, jika kita melihat seperti ini, bahwasannya ini terdapat banyak nomornya ya, nomor di belakangnya. Kita bisa menguranginya dengan mengklik ini. Nah, kita ambil 2 nomor saja ya. Nah, oke teman-teman semuanya, ya ini merupakan
rumus average, yaitu digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari siswa. Bisa dilihat ya. Yang kelima yaitu ada rumus CONTIP. CONTIP digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini saya akan menghitung banyaknya laki-laki dan juga perempuan. Kita akan menghitung laki-laki terlebih dahulu. Nah, sebelumnya CONTIP di sini ada dua cara untuk menghitungnya. Cara yang pertama yaitu bisa sama dengan lalu ketik CONTIP. Lalu kita blok yang ini. Kita klik titik koma, lalu kutip, karena kita akan menghitung laki-laki, berarti jenis kelamin L, kutip lagi, lalu kurung tutup. Lalu kita mengenternya. Itu cara yang pertama. Agar lebih cepat lagi, saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu sama dengan CONTIP, lalu kita blok. Nah, lalu kita kursor ini arahkan ke sini. Nah, range-nya sudah ada, kriterianya yaitu laki-laki, L. Kita klik OK saja. Nah, sudah bisa dilihat bahwasannya laki-laki itu terdapat 3 orang. Untuk wanitanya, sama dengan CONTIP. Kita blok lagi. Kita kursor ini arahkan ke sini. Nah, untuk kriterianya perempuan, P, kita klik OK. Nah, sudah bisa kita lihat bahwasannya laki-laki terdapat 3 orang. Dan wanitanya ada 5 orang. Nah, rumus yang keenam yaitu ada if. If yaitu untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Nah, kita tidak bisa menyatakan bahwasannya Andri Rianto itu hasilnya lulus atau tidak lulus. Nah, kita bisa menggunakannya dengan rumus if. Nah, bagaimana caranya? Yaitu seperti ini. Sama dengan kita tulis if. Nah, seperti ini. Kita blok yang ini. Nah, lalu kita ketik perbandingannya. Nah, ini menunjukkan lebih kecil. Karena nilainya 80, kita tulis saja 80 di sini. Lalu, kursor ini kita arahkan ke sini. Karena ini perbandingan, berarti kita ingin menunjukkan bahwasannya lulus atau tidak lulus si anak ini ya. Value if true, kita tulis saja tidak lulus. Lalu di bawahnya lulus. Nah, klik saja OK. Nah, jadi kita akan mengetahui bahwasannya Andri Rianto itu dinyatakan lulus, teman-teman. Nah, sudah ada ya. Itu merupakan rumus if. Yang ketujuh, yaitu ada rumus VLOOKUP. VLOOKUP yaitu untuk mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Nah, di sini sudah ada datanya ya, sebuah data, lalu di sini ada kolom yang akan nanti diganti-ganti. Nah, di sini kita tulis saja rumusnya. Sama dengan VLOOKUP. Nah, yang ini. Lalu kita bisa mengarahkan ke sini. Nah, 1. Lalu kita bisa mengarahkan ke sini lagi. Nah, table array. Kita bisa membloknya sampai nilai rata-rata. Lalu di sini kita tulis nama ya. Kalau nama berarti 2 ya di kolom kedua. Nah, sudah ada nama
Andri Rianto. Sesuai ya, Andri Rianto. Lalu jenis kelaminnya. Nah, sebelumnya kita mengcopy dulu yang ini, teman-teman. Nah, kita akan menentukan jenis kelaminnya. Nah, jenis kelamin di sini yaitu terdapat pada kolom ketiga. Kita ganti yang ini. Nah, jadi menjadi kolom 3 ya. Nah, lalu enter. Nah, jenis kelaminnya itu laki-laki. Lalu, nilai bahasa Indonesianya berapa? Nah, di sini kita ganti lagi. Kolom bahasa Indonesia itu terdapat pada kolom keempat. Enter. Nah, nilainya 80. Sesuai. Lalu matematikanya. Matematika di sini terdapat pada kolom kelima. Nah, 70. Sudah sesuai ya. Lalu bahasa Sundanya kita lihat. Bahasa Sunda di sini terdapat pada kolom ke-6. Enter. 90. Lalu kita akan melihat nilai rata-ratanya. Berapa? Kolom ke-7 ya. Nah, nilai rata-ratanya itu 80. Sudah sesuai ya teman-teman semuanya. Namanya Andri Rianto, jenis kelaminnya juga laki-laki. Terus nilainya bahasa Indonesianya 80, matematikanya 70, bahasa Sundanya 90, dan nilai rata-ratanya 80. Nah, di sini terdapat ada kolom ya. Ini bisa diganti-ganti sesuai apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya menuliskan nama Andri Rianto. Jika kita akan ke Cahyaningsih, berarti kita tulis yang kedua. Nah, sudah terlihat data Cahyaningsih. Lalu jika ingin berganti lagi, yaitu ketiga, misalkan Nena Aprilia. Lalu yang keempat, Hilman Faturrohman, dan kelanjutannya seperti itu ya teman-teman semuanya. Yang ke-8 yaitu ada rumus HLOOKUP. HLOOKUP itu yaitu berbeda dengan VLOOKUP. HLOOKUP yaitu digunakan untuk menghitung pajak dan juga persentase. Nah, di sini sudah saya buatkan datanya. Di sini ada potongan pajak, ada 2%, 3%, dan 4%. Nah, yang nantinya kita akan menghitung berapa banyak pajak yang akan dikeluarkan. Nah, seperti ini caranya. Kita klik tulis sama dengan dulu, lalu kita ketik HLOOKUP. Nah, setelah kita menulis seperti ini, kita menggunakan cara yang cepat ya teman-teman. Kita bisa mengarahkan kursor ini ke sini. Nah, kita bisa mengisi dengan yang ini. Lalu table array, kita memblok semua potongan pajak di sini. Lalu row index number, kita tulis 2. Lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke sini lagi. Kita kalikan ya teman-teman, kalikan dengan gaji pokoknya. Nah, lalu enter. Nah, sudah ada ya pajak yang dikeluarkan oleh Jajang yaitu sebesar 40.000. Lalu kita untuk melihat yang Rizky. Caranya sama seperti yang di atas. Tinggal kita mengubah yang kalian gaji pokok ini ya teman-teman karena berbeda. Nah, enter. Nah, jadi yang dikeluarkan oleh Rizky yaitu sebesar Rp30.000. Untuk yang ke bawahnya sama caranya seperti yang di atas yang sudah saya cantumkan Jajang dan juga Rizky ya teman-teman. Kalian bisa mengikuti cara seperti yang di atas tadi. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ada rumus lower. Lower di sini yaitu digunakan untuk merubah huruf yang tadinya huruf besar menjadi huruf kecil semua. Nah, seperti apa caranya? Yaitu kita klik saja sama dengan lalu kita tulis lower di sini. Nah, yang ini.
Lalu kita blok yang ini, lalu kurung tutup. Nah, secara otomatis huruf besar ini sudah terubah menjadi huruf kecil semua. Lalu yang ke-10 yaitu ada rumus upper. Upper di sini yaitu kebalikan dari lower. Upper di sini yaitu mengubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Caranya, sama dengan kita tulis upper. Yang ini, lalu kita blok ini teman-teman. Kurung tutup, enter. Nah, sudah terubah ya, yang tadinya hurufnya kecil semua menjadi huruf besar semua. Lalu yang terakhir ini yaitu ada rumus proper. Rumus proper di sini yaitu merubah awalan huruf menjadi huruf besar dan sebagiannya menjadi huruf kecil. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini saya menuliskan contohnya. Bahwasannya terdapat huruf besar di tengah-tengah kalimat. Dan ketentuannya proper itu merubah huruf awalan menjadi huruf besar. Nah, di sini belum ada huruf awalan yang besar ya. Nah, kita bisa mengubahnya, yaitu kita dengan menuliskan sama dengan, lalu ketik proper. Lalu kita blok ini, kurung tutup, enter. Nah, teman-teman semuanya sudah terubah ya menjadi lebih benar. Yang tadinya huruf ini di tengah-tengah kalimat ada huruf besar. Nah, di sini sudah terlihat rapi bahwasannya proper itu merubah kata awalan kata ini huruf besar dan sebagiannya menjadi huruf kecil semua. Teman-teman semua, itulah tutorial atau cara menggunakan rumus Excel. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.